Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah manajemen proyek yang diampu oleh beliau Bapak Ahmad Fauzi. Dengan saya Umi Nur Azizah dengan NIM 060203200054 serta rekan saya Afifatul Maghfirah dengan NIM 0604032066. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai perencanaan proyek. Materi yang pertama yaitu apa pengertian perencanaan proyek, yang kedua, bagaimana fungsi dan tujuan perencanaan proyek, yang ketiga, bagaimana komponen perencanaan proyek, keempat, bagaimana logical framework atau kerangka kerja logis dalam proyek. Materi yang pertama mengenai pengertian perencanaan proyek. Menurut Austin, perencanaan proyek merupakan tulang punggung proyek atas dasar dan sasaran yang jelas. Dengan perencanaan proyek yang tepat, sumber daya manusia yang memadai, waktu yang cukup untuk dialokasikan pada setiap tahap dan proses, serta komponen kegiatan yang dimulai di waktu yang tepat. Kemudian menurut Iman Soeharto, secara garis besar, beliau mengatakan bahwa perencanaan berfungsi untuk meletakkan dasar sasaran proyek, yaitu penjadwalan, anggaran, dan mutu. Dari pengertian tersebut menekankan bahwa perencanaan proyek merupakan suatu proses dengan artian suatu perencanaan mengalami tahap-tahap pekerjaan tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan proyek merupakan salah satu fungsi vital yang ada dalam kegiatan manajemen proyek. Manajemen harus membuat langkah-langkah proaktif dalam melakukan perencanaan yang komprehensif supaya sasaran dan tujuan dapat dicapai. Perencanaan dapat dikatakan baik bila seluruh proses kegiatan yang ada di dalamnya dapat diimplementasikan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan tingkat penyimpangan minimal serta hasil yang maksimal. Materi berikutnya adalah fungsi dan tujuan dari perencanaan proyek. Salah satu perencanaan adalah pengambilan keputusan. Suatu perencanaan yang tepat disusun secara sistematis. Untuk menyusun suatu perencanaan yang lengkap diperlukan fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi menentukan tujuan. Dalam fungsi ini, tujuan organisasi atau perusahaan dapat diartikan sebagai pedoman yang memberikan arah gerak segala kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, menentukan sasaran. Sasaran adalah titik tertentu yang perlu dicapai apabila organisasi tersebut ingin tercapai tujuannya. 3. Mengkaji posisi awal terhadap tujuan. Dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan organisasi pada saat awal terhadap sasaran yang telah ada. Yang keempat, memilih alternatif. Proses ini terdiri dari penetapan langkah terbaik yang mungkin dapat dilaksanakan setelah memperhatikan berbagai batasan. Kemudian, menyusunnya menjadi urutan dan rangkaian menuju sasaran dan tujuan. Kelima, menyusun rangkaian langkah untuk mencapai tujuan. Proses ini terdiri dari penetapan langkah yang mungkin dapat dilaksanakan setelah memperhatikan berbagai batasan, kemudian menyusunnya menjadi urutan dan rangkaian menuju sasaran dan tujuan. Tujuan dari perencanaan adalah melakukan usaha untuk memenuhi persyaratan spesifikasi proyek yang ditentukan dalam batasan biaya, mutu, dan waktu, ditambah dengan terjaminnya faktor keselamatan. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Afifatul Maghfirah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai komponen perencanaan proyek dan logical framework atau kerangka kerja logis dalam perencanaan. Komponen perencanaan proyek menurut Badiru dan Pulat terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu yang pertama, ringkasan rencana proyek atau summary of project plan. Yang kedua, tujuan objektif dan pendekatan approach. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Yang keempat, kebutuhan sesuai kontrak. Yang kelima, jadwal proyek atau project schedule. Yang keenam, kebutuhan sumber daya.
Yang ketujuh, ukuran atau kriteria untuk kerja. Yang kedelapan, rencana kontingensi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, analisis lintasan proyek, auditing dan pelaporan, atau tracking, reporting, dan auditing. Baik, selanjutnya yakni mengenai logical framework atau kerangka kerja logis dalam proyek. Logical framework adalah alat analisis dan manajemen yang sekarang digunakan oleh sebagian besar lembaga bantuan multilateral dan liberal. Dan menurut Augustilian, logical framework adalah instrumen analisis, presentasi, dan manajemen yang dapat membantu perencanaan untuk menganalisis situasi existing, membangun hierarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi risiko potensial yang dihadapi dalam perencanaan, tujuan dan hasil, dan membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan, output, dan hasil atau outcomes, dan menyajikan ringkasan aktivitas suatu kerja atau kegiatan, serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek. Dan bisa dikatakan logical framework ini sebagai kemampuan teknis program karena dapat digunakan sebagai alat untuk perencanaan, penilaian, monitoring, dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dibuat. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.